Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Seika Fawaz dengan NPM D3 1775. Di sini saya akan memaparkan proposal kegiatan dari kelompok saya, yaitu kegiatan sosial dalam rangka pendidikan hukum masyarakat terhadap kelompok marginal anak jalanan. Yang pertama di sini tuh ada latar belakang. Kenapa kita memilih anak jalanan? Karena anak jalanan ini menurut kita salah satu kelompok yang berkaitan dengan kelompok marginal. Dan anak jalanan, anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melakukan kegiatan hidupnya sehari-hari di jalanan. Dan mereka biasanya itu dipaksa untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya. Yang seperti kita ketahui bahwa kita sering melihat tuh anak-anak yang mengamen, yang berdagang yang dagang asokan gitu ya, biasanya di lampu-lampu merah tuh. Dan sebagai anak jalanan mereka hidup dalam kondisi yang kurang layak bahkan tidak layak. Kita sering lihat tuh kayak maaf maaf mungkin anak jalanan yang kita lihat agak kayak tidak terurus, mungkin bahkan mereka kayak yang kelihatan kumel kotor gitu. Dan mereka yang kelihatan ya kurus gitu ya. Dan biasanya menjadi anak jalanan bukan merupakan keinginan mereka, karena biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang diantaranya yang pertama mungkin adanya faktor ekonomi, ada yang faktor keluarga, ada yang faktor kekerasan, juga faktor lingkungan. Karena yang kita tahu anak-anak tuh yang mereka inginkan tuh bukan untuk mencari nafkah, tapi mereka lebih inginnya tuh banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Itu dan eh, anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, yang dimana anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Jadi anak jalanan ini uh, yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Mereka merupakan kelompok yang paling sering rentan menjadi korban, yang dimana mereka itu biasanya dipaksa untuk mencari nafkah di jalanan. Dan tidak hanya sedikit yang mereka alami, mungkin mereka itu bahkan bisa mendapatkan ancaman, resiko ancaman seperti eksploitasi, kekerasan fisik, bahkan pelecehan seksual bisa terjadi, dan diskriminasi. Dan bahkan tidak hanya sedikit juga anak jalanan yang menggunakan zat adiktif dan bahan perdagangan manusia atau terlibat dalam aktivitas kriminal, yang biasanya kita lihat tuh banyak tuh anak jalanan yang salah membeli obat untuk mereka konsumsi karena mereka alasannya yang stres lah segala macam. Dan bahkan tidak kita lihat tidak secara asing, kita bahkan sering lihat tuh di mana yang salah satu kelompok dari mereka mungkin ada yang mungkin menyedot lem gitu. Dan di Indonesia hak anak-anak termasuk hak anak jalanan sudah dilindungi oleh sistem hukum Indonesia, yaitu melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Di Indonesia mengadopsi konvensi hak anak sebagai tambahan dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Pilar penting lainnya dalam upaya melindungi anak jalanan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Kemudian, secara lebih spesifik, dasar untuk memberikan jaminan sosial bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan sosial. Tapi di sisi lain juga,
pengetahuan anak jalanan itu tentang hak-hak mereka itu mereka juga kurang mengetahui atau bahkan eh, sangat terbatas karena akses anak jalanan terhadap informasi dan layanan hukum. Karena mereka tuh kurangnya informasi dan pengetahuan umum gitu ya, yang secara umum yang kita tahu gitu. Akibatnya, sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa mereka dilindungi secara hukum dan memiliki hak sama dengan anak-anak lainnya. Sehingga akibat dari ketidaktahuan tersebut menyebabkan mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan jenis pelanggaran hak lainnya. Dengan demikian, dilakukan upaya pendidikan hukum masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan anak-anak jalanan kepada masyarakat umum dan juga yang paling utama kepada anak jalanan secara langsung dengan adanya kegiatan sosialisasi yang akan kami laksanakan ini. Dan mungkin maksud dan tujuan kegiatan uh, dari kegiatan ini tuh yang pertama untuk mengedukasi mereka agar termotivasi bahwa kita tuh memberikan dorongan kepada mereka kalau mereka tuh bisa lebih daripada apa yang mereka pikirkan dan mereka juga harus mempunyai motivasi untuk hidup ke arah yang lebih baik serta menumbuhkan rasa sosial, empati, simpati dan percaya diri untuk menjadi warga negara yang hidup berbangsa dan bermasyarakat di masa depan. Yang kedua itu di mana kita akan melakukan memberikan pendidikan-pendidikan dasar yang mereka juga di mana harus mempunyai ilmu-ilmu pemahaman tentang baik itu tentang untuk pemahaman umum dan untuk pendidikan mereka juga atau misalnya kayak mungkin mereka di situ akan kita ajarkan untuk membaca, menulis, berhitung gitu untuk kebutuhan mereka yang akan datang gitu. Yang ketiga, yang ketiga, mencegah adanya tindakan-tindakan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi individu seseorang, lingkungan, masyarakat lainnya. Sasaran kegiatan kita ini yaitu kelompok marginal di daerah Kota Bandung, yaitu anak jalanan yang berada dalam binaan komunitas Rumah Pelangi. Karena di sini kita collab dengan salah satu komunitas yaitu Rumah Pelangi. Dan metode metode yang kita pilih ini yaitu mini lecture yang dimana kita ini ingin berdiskusi dengan mereka karena menurut kelompok saya berdiskusi itu biar agar pendekatan kita dengan anak jalanan itu dapat gitu dan mungkin penyelenggaraan kegiatan ini bakal diselenggarakan hasil kolaborasi mahasiswa program studi Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan komunitas Rumah Pelangi gitu. Untuk waktu dan tempat kegiatan itu mungkin akan dilaksanakannya hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 pukul 13.00 sampai 15.00. Tempatnya itu di terminal lebih panjang. Mungkin susunan kegiatannya itu ada opening, sharing diskusi, pemaparan materi, tanya jawab, games, closing, foto bersama. Untuk susunan kepanitiaannya mungkin yaitu ada ketua pelaksana itu Akbar Amanda, bendahara Ita Juwita, MC host Vija Sukma Fajarina, pemateri Saskia Regianti, dan rekan Dia Kamulia. Seksi acara itu ada Aji Maulana Rahman, rekan Vija Sukma Fajarina, rekan Kaliseka Fawaz, dan rekan Dia Kamalia. Seksi humas mungkin ada Saskia Regianti, seksi rekomendasi ada Difta Aditya Rahman, Sarah Yasina, Devretes, seksi logistik yaitu Samuel Valentino dan Gazian Zaki, seksi konsumsi itu juta. Dan mungkin ini anggaran biaya kasarnya gitu untuk iuran panitia, konsumsi, untuk banner.
dan hadiah games. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.